Pada akhirnya seorang biksu Buddha yang paling dihormati datang membantu Mak dan dan สวัสดีครับชื่อนิวนะครับ no. Halo, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di Yongpurin The Mystery Spot. Ustaz. Nah, karena ini adalah video pertama, gue mau jelasin dulu nih. Nantinya channel gue ini bakal upload video-video tentang hal-hal yang berbau mistis, misterius, atau pembunuhan atau tragedi. Di sini gue bakal cerita dan kita sambil belajar bersama di sini. Mungkin kalian udah pernah ketemu channel-channel yang sama, tapi di sini bedanya kita akan bercerita sambil belajar. Di video pertama ini gue mau jelasin tentang hantu-hantu yang ada di Thailand. Hantu-hantu di Thailand cukup menyeramkan. Nggak percaya? Mari kita bahas. Sebelum kita mulai, hantu dalam bahasa Thailand disebut dengan kata Pi. Kalau Pi artinya adalah hantu, kalau Pi artinya adalah kakak. Yang pertama atau Tinen Mena. Mungkin kalau udah akrab dengan hantu yang satu ini, karena tidak hanya di Thailand, hantu ini juga terkenal di Indonesia dengan filmnya yang dibintangi oleh Maria Moraga dan Davika. Namanya juga film, pasti ada bumbu-bumbu dramanya. Cerita ini dipercaya terjadi pada tahun 1800-an pada pemerintahan Raja Mongkut. Sejarawan Thailand meneliti tentang hal ini dan menemukan sebuah artikel dari surat kabar Siam Praphet tertanggal 10 Maret 1899 dan mengklaim bahwa cerita ini diambil dari cerita hidupnya Amdengna, seorang putri dari pemimpin Tambon Takano. Sejarawan ini juga mengklaim bahwa suaminya bernama Cum. Di versi lain menceritakan bahwa suaminya tetap bernama Nak, pergi berperang melawan suatu suku, meninggalkan Nak, sang istri yang tengah hamil. Singkat cerita, selama Mak berperang, Nak meregang nyawa untuk melahirkan anak mereka. Sayangnya, Nak meninggal bersama anak yang dikandungnya. Karena cintanya yang sangat dalam terhadap Mak, Nak tidak bisa menerima kematiannya dan menunggu Nak pulang berperang. Ketika sudah pulang dari berperang pun, suaminya tidak menyadari bahwa Nak sudah meninggal. Walaupun sudah diberitahu oleh warga sekitar atau penduduk sekitar bahwa dia sekarang tinggal bersama hantunya Nak, bukan manusia. Tapi Mak tidak percaya. Dan penduduk desa yang mencoba untuk membocorkan rahasianya Nak akan dibunuh oleh hantu Nak. Sampai pada akhirnya Mak, sang suami, melihat Nak meregangkan tangannya untuk mengambil sesuatu. Pada saat itulah Mak menyadari bahwa dia hidup bersama seorang hantu. Akhirnya dia kabur ke kuil dekat dari rumahnya. Penduduk desa sudah mencoba untuk membantu Mak dengan cara membakar rumah yang dihuni oleh hantu Nak, tapi tidak berhasil. Juga mencoba untuk memanggil Pimo. Di Pi artinya adalah hantu, Mo artinya adalah dokter, atau bisa kita sebut di sini dengan kata dukun. Sang dukun mencoba untuk menghancurkan dahi tengkorak kepala Nak, karena hal ini dipercaya dapat mengusir hantu serta jiwa dari seorang. Namun tetap tidak berhasil. Akhirnya seorang biksu Buddha yang paling dihormati datang membantu Mak dan mengusir hantu dari Nak. Dalam suasana perpisahan dan kesedihan, akhirnya hantu Nak rela dan menerima kematiannya agar sang suami bisa menjalani sisa-sisa hidupnya dengan tenang. Dan biksu tersebut akhirnya mengambil dahi dari tengkorak kepala Nak dan dijadikannya terus ikat pinggang. Sampai pada saat sekarang ini dipercaya bahwa keluarga kerajaan Thailand masih memiliki beras ikat pinggang tersebut. Saking terkenalnya nih cerita, legenda ini sudah dijadikan film lebih dari 20 film. Bahkan di Thailand sendiri ada kuil yang didedikasikan untuk Nak yang bernama Wat Mahabut atau Kuil Mahabut yang terletak di Sukhumvit Soi Chapsitjat atau 77 di daerah Selan Luang, Bangkok atau Krung Thep yang dulunya bernama Thakano. Makanya di sini dinamakan Mena Thakano. Yang kedua atau Tisong, Lea, Kuyang, Palasik. Di Thailand dikenal dengan nama Krase,
Sama seperti di Indonesia, hantu ini adalah hantu dengan kepala dan organ tubuh melayang yang mencari mangsa berupa daging atau darah-darah dari binatang, bayi, dan ibu hamil. Nah, di Thailand ketika muncul atau terlihat, kerase ini akan terlihat seperti lampu merah menyala yang terbang. Konon katanya kerase ini adalah wanita cantik yang dikutuk atau yang mengandung ilmu hitam yang selalu lapar akan daging dan darah. Pada siang hari, kerase hidup dengan layaknya sebagai seorang wanita, namun pada malam hari seperti halnya kuyang di Indonesia, hantu ini akan mencari mangsa berupa bayi. Bahkan kerase juga memakan bangkai dari binatang, darah dari binatang, atau yang lebih parahnya, kerase atau kuyang dari Thailand ini juga memakan kotoran manusia. Cantik-cantik makan tai. Setelah makan, kerase akan menyeka mulutnya dengan kain yang dijemur di luar rumah. Oleh karena itu, masyarakat Thailand percaya tidak boleh membiarkan baju yang sedang dijemur ketika malam hari. Cucilah baju dengan air hangat. Hal ini dipercaya dapat membuat mulut kerase bersakitan. Dikabarkan pada bulan Juli tahun 2008, terdapat penampakan kerase di sebuah pabrik timun di distrik Nong Sela, Provinsi Pathum Thani, menangkap sebuah penampakan kerase oleh CCTV yang dekat dengan lapangan. Ketika diperbesar, wajah tersebut nampak sebagai seorang wanita tua yang tinggal di dekat pabrik tersebut. Orang di daerah pabrik mengklaim bahwa mendengar suara dan melihat lampu aneh melayang dalam kurun waktu selama 1 tahun. Namun ketika wanita dalam gambar dari CCTV tersebut meninggal, teror kerase pun menghilang. Mungkin teman-teman pikir paling juga editan. Ahli fotografi dan teknologi dari Universitas Chulalongkorn mengklaim bahwa video ini bukanlah editan, melainkan adalah asli. Ini juga memiliki seorang pasangan yang dinamakan dengan Krahang. Krahang ini adalah yang menemani kerase saat makan malam atau mencari mangsa pada malam hari. Krahang ini dipercaya adalah seorang lelaki yang tergila-gila akan ilmu hitam. Sebagai balasan atas menemani kerase makan malam, Krahang ini akan diberikan kesaktian, yaitu salah satunya Krahang bisa terbang. Dalam versi lain, Krahang ini adalah hantu pria semacam kerase. Krahang dalam versi ini juga dapat berubah wujud. Krahang ini adalah makhluk yang akan menyerang perempuan dengan ciri-ciri bertelanjang dada dan bagian tubuhnya akan ditutup menggunakan cawat. Krahang akan menggunakan keranjang beras sebagai sayap. Krahang menggunakan keranjang beras sebagai sayapnya untuk terbang. Kalau kalian masih penasaran dengan kerase, kalian bisa nonton film Inhuman Kiss yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Selanjutnya yang ketiga atau Phisam, Phi-Pret. Hantu pret ini digambarkan dengan hantu yang tinggi setinggi pohon kelapa, tangan yang panjang melewati dengkul, namun memiliki mulut yang kecil sekecil lubang jarum. Hantu ini reinkarnasi dari seseorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya, yang suka melawan kepada orang tuanya, yang suka berbicara kasar kepada orang tuanya. Makanya hantu pret memiliki mulut yang sangat kecil karena tidak bisa menjaga perkataannya sendiri. Hantu pret ini juga memiliki nafsu makan yang sangat besar, namun karena mulutnya yang sangat kecil, dia tidak bisa memuaskan nafsu dari makannya tersebut. Jika biasanya hantu-hantu yang kita kenal akan menjauhi tempat-tempat ibadah, menariknya hantu pret ini akan mendekati tempat-tempat ibadah. Orang Thailand percaya hantu ini selalu berada di tempat ibadah karena dia ingin memohon ampun atas dosa-dosanya yang ada di kehidupannya yang lalu. Orang-orang kerap mendengar jeritan-jeritan dari hantu pret ini seperti hembusan angin pada pohon kelapa. Jeritan ini adalah upaya pret agar masyarakat dapat membantunya untuk berdoa atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. Uniknya, pret ini memiliki festival sendiri yang dirayakan di Thailand dengan nama Hungry Ghost Festival. Kalian bisa mengunjungi Thailand jika ingin mengikuti festival ini. Festival ini pada tahun 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 2 September mendatang. Dan untuk teman-teman semua yang masih penasaran dengan hantu pret ini, kalian bisa menyaksikan atau kalian bisa nonton tentang hantu pret ini di film Thailand yang berjudul Phobia 2 yang rilis pada tahun 2009 kemarin. Oke, karena takut durasinya kepanjangan, untuk pembahasan hantu Thailandnya cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti bakal gue bikin untuk part 2-nya. Terima kasih udah nonton. Sawadee krap.